Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami dalam program acara Indahnya Islam. Kita masih bersama narasumber kita, yaitu Ustadz Dr. Jawari Hasan MSI. Tadi beliau telah menjelaskan gimana sih konsep solidaritas atau ukhuwah Islamiyah ini, Ustadz, ya, di tengah-tengah kehidupan kita sekarang. Ya. Mungkin Ustadz bisa berbagi lagi nih, Ustadz, mengenai apakah ada pengaruh dari Islam sendiri, Ustadz, terhadap solidaritas sosial di lingkungan kita sekarang, Ustaz. Baik. Kalau ditanya pengaruh, saya kira luar biasa pengaruhnya. Nah, kenapa luar biasa? Kita lihat sisi sejarah dulu sedikit ya, sejarah. Awal pergerakan perjuangan Islam atau disebut dakwah Islam dimulai di periode Mekah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Mekah pertama beliau mulai. Kan nggak terlalu banyak pengikut. Jadi orang yang mau menjadi Muslim waktu itu sedikit saja. Nah, hingga akhirnya turun perintah untuk melakukan hijrah. Nah, lalu Rasulullah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, yang diikuti oleh sahabat-sahabat dan oleh umat Islam yang sudah menyatakan beriman di Mekah ini. Nah, mereka disebut dengan orang-orang muhajirin. Artinya orang-orang yang ikut berhijrah bersama Rasul. Sementara di Madinah itu sudah siap menanti orang-orang Ansar, itu penduduk Madinah yang menanti, memang mereka menunggu-nunggu kehadiran Nabi. Karena memang sudah lama terjadi kesepakatan bahwa kalau memang dakwah itu terlalu berat dihadapi oleh Rasul di Mekah, maka silahkan ya Rasulullah pindah saja ke Madinah. Madinah insya Allah aman. Nah, lalu Nabi tentu tidak melakukan ini serta-merta, tapi dia menunggu perintah dulu dari Allah. Ketika sampai turun perintah untuk hijrah, maka beliau melakukan hijrah. Apa yang dilakukan pertama? Nah, di samping membangun masjid, tapi ini kan sisi lain. Tapi sisi ukhuwah dulu yang kita ingin lihat, bahwa satu di antara aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah mempersaudarakan, membangun ukhuwah antara orang-orang muhajirin yang datang dari Mekah dengan penduduk tempatan orang-orang Ansar di Madinah, disatukan, dipersaudarakan. Nah, inilah ukhuwah yang luar biasa. Nah, jadi pengaruhnya apa terhadap dunia Islam? Nah, ternyata kita lihat dari segi perkembangan dakwah yang dilakukan oleh Nabi, ternyata di Mekah dalam waktu 13 tahun hasilnya minim. Ketika dua kelompok ini dipersaudarakan, terbentuklah ukhuwah Islamiyah. Dalam waktu 10 tahun, Islam luar biasa berkembang di Madinah. Bahkan setelah itu terjadi penaklukan terhadap yang disebut dengan istilah Futuhu Mekah. Jadi penaklukan terhadap kota Mekah tanpa perang. Jadi kalau perang itu kan biasanya menimbulkan efek yang tidak baik ya. Tapi ini tidak berperang. Ketika Nabi datang kembali ke Mekah, apa kata Nabi? Al-yauma, pada hari ini, ya, yaumul marhamah. Jadi ini hari perdamaian. Tidak ada perang, kecuali ditantang. Nah, jadi orang Islam itu kalau ditantang, tidak boleh lari. Nah, tapi menyerang orang tanpa alasan, nggak boleh. Nah, jadi karena tidak ada yang menentang, nah jadi berhasil Nabi menguasai kota Mekah. Dan akhirnya memang sampai Nabi berhasil membangun sebuah sistem Islam yang luar biasa, yang kemudian kita kenal dengan berdirinya negara Islam Madinah. Nah, ini pengaruh yang luar biasa. Nah, dari ukhuwah melahirkan sebuah negara besar yang bisa menaklukkan kerajaan dua superpower pada waktu itu, Romawi dan Persia. Ini sudah kita ketahui semuanya. Nah, dari mana sumber kekuatan? Ukhuwah. Uang nggak terlalu penting. Jadi ukhuwah itu bisa melahirkan uang. Betul. Kalau kita kedepankan ukhuwah, maka uang datang. Betul. Tapi kalau kita kedepankan uang, ukhuwah terpecah. Nah, maka sekarang ini ada upaya-upaya yang memang sengaja untuk memecah belahkan
umat Islam. Baik. Agar umat Islam itu tidak bersatu. Umat Islam itu hidup sendiri-sendiri. Dan ini bukti sekarang. Ada boleh lihat Mekah, Saudi. Ya. Dia hebat, negara kaya raya. Tapi hebatnya sendiri dia. Mesir sendiri dia, Yordan sendiri dia, negara-negara mayoritas Muslim sendiri dia. Termasuk kita Indonesia yang mayoritas Muslim. Kalau di ASEAN ini ada Malaysia, ada Brunei, ini kan negara-negara mayoritas Muslim. Tapi hidup sendiri, tanpa ukhuwah. Nah ini persoalan keumatan kita hari ini. Harusnya ukhuwah itu bisa dibangun. Jadi satu orang bersuara, seperti suara Paulus, pemimpin tertinggi gereja. Jadi sekali dia bersuara di Roma, gaungnya terdengar seluruh dunia. Ini yang kita tidak punya sekarang. Ya, ini kita harus akui bahwa ini kelemahan kita. Bahwa ukhuwah kita hari ini tidak seperti yang diinginkan oleh syariat kita. Nah, jadi ukhuwah kita tercabik-cabik hari ini. Alasannya apa? Alasannya hal-hal kecil. Kadang-kadang adik pakai jas, saya nggak pakai jas, jadi masalah. Ya. Anda pakai topi, saya tidak pakai topi, bermasalah. Jadi hal-hal yang tidak penting jadi penting, yang penting jadi diremehkan. Ya. Nah ini persoalan kita umat Islam. Sehingga ukhuwah kita tercabik-cabik hari ini. Masing-masing hidup sendiri. Yang miskin terus, tidak ada yang membantu. Yang kaya terus, tidak mau memperhatikan orang lain. Nah, jadi artinya kita harus mengakui secara fakta, menunjukkan bahwa memang Islam begitu mengajarkan kita ukhuwah, tapi fakta hari ini, kondisi objektif umat Islam hari ini menunjukkan bahwa kita hanya menyebut-nyebut saja ini. Dalam perilaku kehidupan, kalau saya katakan tidak ada, mungkin terlalu ekstrim. Ya. Ada, tetapi ukhuwah dari sisi politik, ukhuwah dari segi ekonomi, ukhuwah dari segi ibadah, belum semuanya berjalan dengan baik. Seandainya ini berjalan dengan baik, maka insya Allah Islam itu akan lebih indah. Islam itu akan menunjukkan keindahan yang tak terbantahkan. Saya kasih contoh satu boleh? Ya, boleh. Pusat masjid ini kan pusat tempat berkumpulnya umat Islam. Coba kita lihat sekarang, ada nggak ukhuwah di masjid? Kadang kita berebut masjid, berantam di masjid, hal-hal yang tidak penting. Nah, lalu yang kedua, kita tidak terbangun komunikasi, tidak terbangun ukhuwah antar masjid. Misalnya kita ambil contoh di Aceh. Yang menjadi ikon masjid di Aceh itu mana? Masjid Raya kan? Masjid Raya, masjid provinsi. Harusnya apa yang harus dilakukan oleh masjid provinsi? Dia akan membina masjid kabupaten. Ini ukhuwah. Masjid kabupaten, dia akan bina kecamatan. Masjid kecamatan atau masjid jami, dia akan bina masjid kampung. Nah, lalu masjid raya siapa yang bina? Istiqlal kalau kita. Masjid negara. Istiqlal siapa yang bina? Mekah Al-Mukarramah. Nah, seharusnya itu kan Mekah Al-Mukarramah atau Masjidil Haram atau Madinah, Masjid Madinah mungkin salah satu lah. Ini bisa menjadi ikon dunia untuk memperkuat ukhuwah kita. Jadi sekali Imam Haramain bersuara di Mekah atau di Madinah, maka gaungnya sampai ke kampung saya. Nah, kira-kira begitu ya terdengar. Sekarang kan nggak kedengaran apa-apa kita. Nah, masjid ini sendiri di sana, masjid ini sendiri. Tidak ada ukhuwah. Jadi ukhuwah kadang kita pahami hanya sekedar bertemu kawan, beri salam, salaman jabat tangan, selesai. Ini tidak sesederhana itu sebetulnya. Makanya dalam Islam ukhuwah itu menjadi rahasia kekuatan sebetulnya. Makin kita erat, makin kita bersatu padu, makin kita bersolidaritas, maka makin kuat kita. Semua kuat, politik kuat, ekonomi kuat, budaya, pendidikan, semuanya akan kuat. Cuman karena kita tercerai-berai di sini, maka semua amburadul sekarang. Baik, Ustaz. Baik, jadi kalau kita pahami secara kolektif nih Ustaz ya, pengaruh daripada ukhuwah Islam pada zaman Rasulullah itu sangat berbeda dengan sekarang Ustaz ya. Iya. Karena nilai-nilainya sudah sangat berkurang, mungkin praktek-praktek orang-orang sekarang ini lebih cenderung agak menghilangkan mungkin nilai-nilai solidaritas pada zaman Nabi dulu Ustaz. Ya. Karena seperti Ustaz bilang tadi bahwa
membentuk suatu kelompok itu harus butuh materialistik nih Ustadz. Ya. Nah, sehingga kalau tidak ada materialistik, mungkin satu kelompok itu tidak bisa terbangun Ustadz. Misalnya kita membuat suatu kelompok apa nih, ingin kepedulian di apa namanya, di satu daerah misalnya, kita peduli akan suatu bencana. Jadi ketika kita tidak punya materialistik, kita tidak akan berjalan nih Ustadz. Padahal kalau kita lihat, Islam sendiri mengajarkan kalau kita membentuk sebuah kelompok ataupun solidaritas, semua itu akan berjalan dengan baik Ustadz. Iya, akan berjalan dengan baik. Artinya semua rencana yang kita susun akan lebih mudah dicapai dengan bersama. Jadi kata Imam Ali karamallahu wajhah, al-haqqu bila nidhamin. Kebenaran yang terorganisir, al-haqqu bila nidhamin, kebenaran yang tak terorganisir dengan baik, dia akan dihancurkan. Al-haqqu bila nidhamin yaghlibul batilu bin nizam. Jadi akan dipatahkan dan dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan buruk, kekuatan-kekuatan yang tidak baik, ya. Tetapi mereka bersatu padu. Nah, sekarang orang-orang dia bersatu padu dia, nggak peduli dia, misalkan ada ya Islam Kristen Ortodok, Kristen Protestan, Kristen semuanya, Yahudi dan segala macam, mereka bersatu padu menghancurkan Islam. Kita bercerai-berai. Jadi bagaimana mungkin kita menghadapi berbagai persoalan kita, termasuk persoalan politik, belum lagi persoalan ketertinggalan pendidikan. Sekarang begini, saya melihat di kawasan perbatasan kita. Luar biasa tantangan, luar biasa ancaman terhadap Islam di perbatasan. Nah, maka atas inisiatif teman-teman, termasuk yang paling ini rumah sakit kita ini, ada beberapa dokter yang memang yang mengatur, yang merancang grand strateginya. Saya angkat salut juga ke dokter-dokter di rumah sakit. Betul. Nah, seperti Dokter Khalis, Dokter Imran, Dokter Ridwan, dokter siapa lagi banyak dokter-dokter yang mengumpulkan kawan-kawan, mengikat dalam sebuah tali ukhuwah, solidaritas, sehingga melahirkan sebuah organisasi bernama FDP, Forum Dakwah Perbatasan. Nah, kebetulan saya juga ada di dalamnya. Nah, jadi Forum Dakwah Perbatasan ini mengikat hubungan tanpa peduli dengan profesi. Betul. Oh, dokter, ustadz, dosen, karyawan, pelaku ekonomi. Tidak peduli dengan perbedaan ini. Perbedaan itu pasti memang harus ada. Tetapi kita diikat oleh satu ukhuwah untuk mencapai tujuan. Apa tujuannya? Masyarakat Islam di perbatasan itu harus bisa kita keluarkan minat dhulumati ilan nur. Betul. Kira-kira ya. Mungkin kalau kita bisa memahami lagi nih Ustaz, mungkin sekaligus Ustaz bisa memberikan kesimpulan ya Ustaz. Ya. Apa yang harus kita lakukan nih Ustaz sebagai baik itu seperti yang Ustaz bilang tadi, tidak melihat dari jenjang profesi ataupun titel nih Ustaz. Apa yang harus kita lakukan nih Ustaz untuk tergerak dan mempersatukan solidaritas umat muslim nih Ustaz? Oke, baik. Mungkin apa yang akan saya sampaikan ini tentu belum komplit ya. Betul. Belum lengkap lah semuanya. Mungkin nanti semua kita bisa berkontribusi untuk menyampaikan apa yang harus kita lakukan ke depan. Baik. Tapi paling tidak menurut saya ada hal yang paling urgen untuk kita perhatikan. Ya. Apa dia? Yang pertama, tinggalkan perbedaan-perbedaan yang tidak penting. Betul. Perbedaan baju, perbedaan seragam, tinggalkan semuanya. Tetapi yang penting kita adalah diikat oleh akidah yang sama. Baik. Oh, berbeda dalam hal-hal tertentu. Memang begitu dia. Dengan perbedaan melahirkan dinamika, dinamika akan melahirkan pengetahuan. Baik. Nah, jadi kalau hidup ini biasa-biasa, labil saja begitu, maka Islam nggak akan berkembang. Nah, jadi makanya lahir imam-imam mazhab, kita melihat kan memunculkan dinamika hukum, dinamika fikih yang luar biasa. Tanpa ada mereka, tanpa perbedaan pandangan di antara mereka, tentu Islam nggak berkembang. Cuman satu yang perlu kita garis bawahi, bahwa perbedaan pandangan ahli fikih atau ahli teologi tidak merembes ke hal-hal yang utama, hal yang primer. Apa dia? Akidah kita. Bahwa kita berbeda hanya di furu'iyah. Hal-hal yang bersifat sunat. Hal-hal yang bersifat wajib, nggak pernah berbeda. Kapan orang ada salat asar 5 rakaat? Enggak ada. Salat maghrib 4 rakaat? Enggak ada.
Baik. Ini sepakat semuanya dengan ketentuan seperti ini. Nah, hanya berbeda apa? Ya, hal sunat yang memang furu'iyah sifatnya. Nah, di sini orang terjadi perbedaan. Jadi tidak harus saling mengkafirkan gara-gara perbedaan sedikit ini. Jadi kita terima saja perbedaan ini sebagai sebuah dinamika. Nah, jadi tinggalkan perbedaan, cari persamaan. Nah, cari persamaan. Persamaan kita di mana? Di akidah, di ibadah. Nah, jadi saya kira untuk ke depan tidak ada pilihan lain bagi kita. Kita perkuat ukhuwah. Agar ukhuwah ini lahir, maka jangan lihat perbedaan, tapi lihat persamaan. Nah, maka akan melahirkan kekuatan yang luar biasa. Ekonomi kita insya Allah akan kuat. Insya Allah akan kuat. Masyarakat kita akan hidup dalam kondisi aman. Sehat. Kenapa bisa sehat? Karena memang semua orang mengarahkan agar hidup sehat. Tidak hanya dokter saja kan? Nah, kalau kita di rumah sakit, ini kan dokter yang pontang-panting mengkampanyekan hidup sehat. Orang lain diam saja. Padahal misalnya ustadz-ustadz juga bisa mengkampanyekan bagaimana kita harus hidup sehat. Apalagi dalam musim COVID seperti ini. Nah, jadi semua orang itu harus menyampaikan. Misalkan kita harus saling menjaga, ya. Kita harus sering-sering berwudu. Cuman orang nggak sebut wudu kan cuci tangan. Kan tidak, untuk apa cuci tangan doang? Nah, bagus kita berwudu, kemanapun kita pergi berwudu. Insya Allah kita akan dilindungi. Baik Ustadz, ini sangat menarik nih Ustadz. Termasuk wujud dari solidaritas Islami adalah beramar ma'ruf nahi mungkar mungkin Ustadz ya. Dan juga berdakwah dan memberi petunjuk manusia pada sebab-sebab kebahagiaan di dunia dan akhirat. Termasuk di dalamnya juga mengajari orang-orang yang jahil atas urusan agama mereka Ustadz ya. Itu menjadi poin penting juga, dan menolong orang-orang yang dizolimi dan mencegah orang-orang yang zolim atas yang lainnya Ustadz. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran surat Saba ayat 39. Terima kasih Ustadz atas kehadiran waktunya hari ini Ustadz. Ini semoga menjadi pelajaran penting bagi kita semua nih, khususnya pemirsa RGTV ini Ustadz. Amin. Dan semoga dari penyampaian Ustadz tadi bisa mempererat ukhuwah Islamiyah kita nih Ustadz. Ya, insyaallah. Amin. Insyaallah. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz atas waktunya. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan Ustadz. Amin. Amin. Baik pemirsa RGTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya selaku host dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RJTV